Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Guru semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan sehat walafiat. Anak-anak Bu Guru, kita pada kesempatan kali ini akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tepuk SIT Nurul Fajri. SIT Nurul Fajri memang oke. SIT Nurul Fajri memang oke. Yes, Allahu Akbar. Anak-anak Bu Guru, tujuan pembelajaran kita adalah mengetahui informasi perkembangan komunikasi tulisan. Yang kedua, mengetahui informasi perkembangan alat komunikasi suara. Nah, komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu menyampaikan informasi antar satu pihak dengan pihak yang lain, baik jarak dekat maupun jarak jauh. Biasanya kalau kita menyampaikan informasi antara pemberi informasi dan penerima informasi itu berada dalam satu tempat yang sama, ketemu langsung, itu namanya komunikasi secara langsung. Tapi kalau kita jarak jauh, tidak bertemu dengan orangnya, antar penerima informasi dan penyampai informasi, itu menggunakan suatu alat. Alatnya macam-macam ya, bisa surat, bisa telepon dan sebagainya. Perkembangan komunikasi tulisan. Dahulu orang-orang menulis menggunakan lembaran dari tanaman papirus, daun lontar, dan perkamen dari kulit hewan, dari kulit sapi, domba, ataupun kambing. Lalu mula-mula alat tulis mulai dibuat dari batang alang-alang dan bulu angsa yang dicelupkan ke dalam tinta. Dan setelah itu mulailah terbuat kertas dari serat kayu yang digiling halus dan dikeringkan menjadi bubur kertas, lalu terbentuklah kertas. Alat tulis seperti pensil dan pulpen pun lama-kelamaan juga mulai ditemukan. Di Indonesia sendiri, surat menyurat sudah dilakukan sejak zaman kerajaan ya. Di surat menyurat itu ditulis menggunakan prasasti batu, kulit kayu, dan daun lontar. Nah, pada masa penjajahan, surat menyurat berkembang dengan didirikannya kantor pos pertama yang awalnya diantarkan oleh kurir dari kampung ke kampung menggunakan kereta kuda. Lalu untuk yang keluar kota menggunakan kapal layar. Setelah itu mulailah pengiriman pos semakin berkembang, sehingga sekarang mulai alat transportasi yang lebih canggih lagi. Ada yang menggunakan kereta, bahkan pesawat ya. Nah, pada saat itu surat menyurat menggunakan perangko. Nah, sekarang sudah lebih canggih lagi, yaitu dengan menggunakan surat elektronik atau yang disebut dengan surel, yaitu surat yang ditulis di laptop atau komputer lalu dikirimkan melalui jaringan internet. Yang menerima surat dan yang mengirimkan surat harus memiliki alamat email. Atau yang zaman sekarang bisa juga surat atau pesan yang kita sampaikan bisa ditulis di HP dan dikirimkan melalui WA atau Telegram, atau zaman yang sebelum ada WA, BBM seperti itu ya, karena kecanggihan teknologi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari perkembangan alat komunikasi suara. Dulu itu bisa kalian lihat ya, ada kentongan, ada telepon, ada HP. Dulu pada mulanya orang berkomunikasi menggunakan kentongan, itu sangat tradisional banget. Nah, cara membunyikannya kentongan itu dengan dipukul. Misalnya terjadi bencana, berapa kali pukulan, terjadi kematian, berapa kali kentongan, terjadi pencurian, berapa kali pukulan kentongannya. Jadi orang-orang pun sudah tahu kode-kode jumlah kentongan ya, karena setiap rumah sudah dikasih kodenya. Lalu setelah itu pada tahun 1876 Alexander Graham Bell menemukan telepon. Nah, sehingga kita sudah mulai bisa berkomunikasi jarak jauh ya, antar daerah menggunakan telepon. Telepon juga pada awalnya hanya yang terpasang dari rumah ke rumah,
tetapi jangkauannya sudah lebih luas lagi, bisa antar daerah, antar pulau. Ada juga telepon umum ya, tapi jangkauannya hanya lokal saja, misalnya sesama Bekasi atau Cikarang ya, menggunakan koin. Kalau pengen nggak punya telepon rumah tapi pengen berkomunikasi dengan teman atau dengan keluarga yang ada di luar daerah, menggunakan telepon yang kita ke wartel, warung telepon ya. Nah, ternyata seiring dengan perkembangan teknologi, berkembang pula telepon genggam yang ditemukan oleh Martin Cooper pada tahun 1973. Telepon genggam pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu ya. Tadinya pager, bentuknya pager, lalu berkembang lagi bisa buat telepon sama SMS. Itu pun modelnya bermacam-macam. Lalu sekarang sudah lebih canggih lagi dari telepon genggam tadi, kita bisa mengirimkan gambar, bisa mengirimkan video, bisa video call ya. Jadi kita telepon dengan teman kita, keluarga kita, tapi bisa melihat wajahnya ya, seperti itu, lebih canggih lagi. Bahkan informasi yang kita dapat pun juga sudah semakin canggih. Kita bisa menggunakan berbagai macam informasi dari layanan telepon genggam yang tersambung dengan jaringan internet. Masih berkaitan dengan telepon ya, sekarang secara telepon, dulu sebelum telepon ditemukan kita berkomunikasi jarak jauh menggunakan telegram. Telegram itu mengirimkan pesan, jadi komunikasi tertulis ya, yang ditulis dalam bentuk sandi dan dikirimkan melalui sambungan listrik. Jadi ada, kalau mau telegram kita harus datang dulu ke kantor Telkom ya, seperti itu. Nah, setelah adanya telegram, berkembang lagi ditemukannya telepon ya, telepon yang tadi sudah Budiah jelaskan, awalnya hanya telepon rumah, sehingga lama-kelamaan ditemukannya mikrofon ya, mikrofon berkembang lagi menjadi telepon genggam ya. Tadi sudah Bu Guru jelaskan pada sebelumnya ya, yang komunikasi suara seperti itu penjelasan, sehingga sekarang ini kita bisa menggunakan telepon genggam dengan kecanggihannya yang sangat luar biasa, termasuk memfasilitasi kita dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Baiklah anak-anak Bu Guru, mungkin itu yang dapat Bu Guru sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya tugas buat kalian adalah membaca teks halaman 81 dan 82 mengenai perkembangan teknologi komunikasi, dan kalian kerjakan. Ayo menulis halaman 82 alat komunikasi dan manfaatnya. Tidak harus terisi semua sampai 5, yang penting kalian kerjakan dulu, tidak dikirimkan ke Bu Guru, hanya sebagai latihan saja ya. Tetap jaga sholat 5 waktu, pembiasaan ibadah ya, dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.